Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Kami berharap Anda terhibur dengan sajian cerita-cerita mistis yang setiap hari kami hadirkan untuk Anda. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah memberikan kritik, saran dan masukan untuk channel Sejuta Kisah. Kemudian bagi Anda yang punya pengalaman mistis, mungkin cerita pengalaman Anda sendiri atau cerita mistis dari teman Anda, saudara Anda, atau siapapun dan ingin berbagi di channel Sejuta Kisah, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Atau Anda yang menginginkan mengirimkan langsung ke nomor WA admin, silahkan. Nanti kalau ada yang berkomentar, saya akan balas dan kasih nomor WA admin tentunya untuk Anda yang ingin berbagi ceritanya. Baik, hari ini sudah siap untuk menyimak cerita horor dari kami. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah cerita horor yang berjudul 3 tahun kerja di pabrik berhantu. Seorang pemuda asal Bandung, Jawa Barat bernama Heri mengungkap cerita horor saat ia bekerja di Jepang. Heri mengatakan ia bekerja di sebuah pabrik tua di Jepang. Ia mengaku banyak kejadian aneh yang ia dapatkan selama bekerja 3 tahun di pabrik tua itu. Heri mengatakan dia bekerja di pabrik tua Jepang pada tahun 2008 sampai 2011. Saat bekerja di Jepang itu, ia tinggal di Kifuken, Yamaoka, Jepang. Melansir YouTube RCL5 Fajar Aditya, Heri menjelaskan tempat ia bekerja merupakan pabrik pengolahan bahan mentah baterai litium. Posisi pabriknya itu ada di atas gunung terpencil, jauh dari pemukiman warga. Di area pabrik tempatku bekerja, terdapat makam tua dan jinja, yaitu tempat sembahyang orang Jepang, katanya. Heri mengatakan dalam pabrik itu dia ditugaskan menimbang bahan mentah material baterai dan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan lalu dibakar di microwave. Setelah dibakar di mesin pembakaran sampai jadi warna hitam, baru tuh ada proses final dan jadi filter yang disebut serbuk litium halus. Saya bekerja di shift malam pukul 7 malam sampai 7 pagi, 12 jam. Dan saya bekerja sendiri saat malam tanpa ada partner sama sekali. Awal mula gangguan yang aku alamin setelah 3 hari bekerja, sekitar pukul jam 2 pagi, aku tertidur di sofa bekas jok mobil yang ada di dalam pabrik. Aku tidur kebablasan dan kebangun sekitar 3:30 pagi. Ada bisikan yang sangat jelas sebanyak 3 kali dari suara wanita yang memanggil namaku. Ketika saya bangun, mesinnya itu tiba-tiba jadi berantakan. Melihat itu, aku langsung beres-beres mesin tersebut. Setelah itu, beberapa hari kemudian terdengar suara gaduh bunyi mesin filter, seolah-olah ada yang mukul mesin tersebut hingga bunyinya sangat keras. Dia cari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kejadian tersebut terjadi sekitar jam 1 sampai jam 2 pagi. Nah, kejadian itu menurut Heri hampir terjadi setiap hari dengan jam yang sama, hingga akhirnya dia menjadi terbiasa. Kejadian horor berikutnya saat musim dingin, cuaca mencapai minus 50 derajat Celcius. Saya beristirahat sekitar 1 pagi di ruangan kecil yang tertutup terpal supaya hangat. Ukuran ruangan yaitu 3 meter kali 1,5 meter. Saat tertidur, tiba-tiba aja aku ngerasain ada sentuhan yang sangat kasar, pada kemaluan kayak diremas. Sontak Heri langsung terbangun, dan saat terbangun dia melihat ada bayangan putih terbang melayang dan kabur menghancurkan terpal. Padahal terpal itu terbuat dari batu besar hingga berjatuhan ke lantai. Menurut Heri, hal ini adalah pengalaman yang paling terseram yang ia alami selama bekerja di pabrik karena diganggu secara fisik. Dari kejadian itu, Heri mulai mengalami banyak melihat penampakan hantu. Cerita selanjutnya ketika saya mau mengaktifkan mesin suhu yang berada di luar ruangan pabrik. Saat berjalan menuju keluar ruangan, tiba-tiba bulu kuduk tanganku berdiri sangat tajam. Tidak jauh dari jinja yang tadi udah dibilang di awal, tempat sembahyang orang Jepang. Aku melihat sosok hantu tanpa kepala menggunakan baju perang samurai khas Jepang lengkap dengan atributnya. Jaraknya itu nggak jauh, cuman sekitar 10 meter aja.
dan terlihat sangat jelas karena sangat ketakutan. Akhirnya Harry langsung lari. Kisah berikutnya terjadi pada 11 Maret 2011. Saat di pabrik itu dia istirahat sekitar jam 2 pagi. Saat itu Harry tidur dan bermimpi ada di suatu jembatan di atas laut, lagi ngendarain motor. Pas dia lihat ke bawah, ada sosok buaya raksasa yang sangat besar sedang mengibas-ngibaskan ekornya. Gara-gara buaya itu, Harry jadi masuk ke dalam laut. Dalam mimpi tersebut, hanya Harry sama temannya yang selamat. Sontak dia langsung kebangun dan kaget. Paginya dia cerita sama ibunya yang ada di Indonesia tentang mimpinya. Ibunya itu juga mungkin punya firasat gak enak dan selalu bilang, "Udah, kamu hati-hati dan selalu banyak berdoa." Dan ternyata di hari yang sama, sekitar jam 3 siang, ada sebuah berita yang sangat mengejutkan buat Harry dan mungkin buat orang banyak. Terjadi tsunami besar di Jepang, di daerah Miyagi, di mana kejadian tersebut mirip dengan yang ada di dalam mimpinya Harry. Cerita selanjutnya sama di tahun 2011, juga ada karyawan baru dari Indonesia, sebut saja namanya Lutfi dari Bandung. Lutfi dapat panggilan kerja, tapi ternyata baru juga masuk, udah digangguin sama hantu di pabrik tersebut. Jadi ceritanya, pas Lutfi baru masuk sekitar 7 malam di pabrik, di depan pintu pabrik itu ada rak sepatu. Entah kenapa tiba-tiba Lutfi teriak karena melihat sepatu di raknya itu melayang sekitar 5 detik. Jadi Lutfi dan Harry melihat ada sepatu melayang sekitar 5 detik tersebut. Akhirnya Harry cuma bisa mengingatkan Lutfi untuk banyak-banyak berdoa selama bekerja. Cerita terakhir dialami oleh partnernya Harry. Saat Harry dan Lutfi sedang libur, digantikan oleh mereka, sebut saja namanya Marco dari Filipina. Hari pertama dia bekerja sendirian. Pas lagi BAB, tiba-tiba pintu di atas toilet ada jari kelingking berjalan cepat di atasnya, dan dia pun lari ketakutan. Besoknya dia langsung resign dan memilih untuk berhenti bekerja. Orang berikutnya adalah Dias dari Brasil. Hari pertama dia kerja, dia langsung dapat sambutan dari penunggu pabrik tersebut. Menurut cerita, dia cuma bertahan selama 2 jam, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Katanya dia itu melihat obake, mesin dan produk dibiarkan berantakan dan ditinggalkan begitu saja. Setelah itu dia resign. Cerita yang terjadi di pabrik tempatku bekerja di Jepang adalah kisah yang kualami sendiri, kisah nyata sendiri tanpa direkayasa, pungkas Harry. Casa obake atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan hantu payung. Masyarakat Jepang menganggap ini sebagai salah satu sukomogami, hantu yang memiliki wujud benda mati. Dalam cerita rakyat masyarakat Jepang, barang atau benda mati yang sudah ditinggalkan selama 100 tahun dapat dirasuki oleh roh halus. Menurut mitologi mereka, Casa obake berbentuk payung kertas yang sudah robek-robek, seperti sudah terbuang cukup lama, memiliki 1 mata dan 1 mulut yang selalu menjulurkan lidah panjangnya. Wih, serem banget ya guys. Dan mungkin Anda juga pernah mengalami cerita mistis, baik itu dari teman Anda, saudara Anda, atau mungkin Anda pernah mengalami sendiri saat bekerja di pabrik atau di mana saja, atau mungkin pengalaman mistis lainnya. Silakan tulis di kolom komentar, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita mistis terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.